Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga, serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot. Keluarga yang bahagia karena sengaja memang dibangun melalui acara-acara keluarga. Dan di antaranya yang dijadikan serial program adalah acara jalan-jalan. Pergi kemana-mana ke seluruh dunia untuk mencari makna dan membangun nilai-nilai keluarga. Hari ini saya mau bercerita waktu beberapa tahun yang lalu kami sekeluarga pergi ke Dubai. Pertama kali saya ke Dubai itu tahun 90 waktu saya bekerja di Astra Export. Jadi salah satu tujuan ekspor kami adalah Dubai. Dubai karena waktu itu pun sudah menjadi kota perdagangan seperti Singapura bagi Asia. Sehingga walaupun itu negara kecil, kota kecil, tapi punya akses ke wilayah sekitarnya. Dan banyak trading di sana, banyak importer di sana. Maka tahun 90 saya sudah ke Dubai. Lalu beberapa tahun yang lalu saya ke sana. Wow, itu kota, negara itu mengalami metamorfose menurut saya. Atau revolusi perubahan yang luar biasa. Salah satu yang kami mau ceritakan mengenai Dubai ya adalah cuacanya dulu. Yang pasti kalau kesananya bulan Juni, Juli, Agustus, waduh itu suhu bisa 40 derajat panasnya minta ampun. Di dalam bus, waduh pakai AC dingin. Begitu keluar, bukan kedinginan, kepanasan. Akhirnya foto-foto masuk mobil lagi. Tapi kalau malam nggak masalah, karena kalau waktu malam hari maka kita bisa pergi ke gurun ya, bahkan perginya tuh sore-sore, lalu naik mobil jeep, mobil khusus yang rodanya itu memang bisa untuk di atas pasir. Dan kalau rombongannya banyak, wah suasananya bagus banget ya, iring-iringan mobil jeep di atas kawasan pasir begitu. Lalu kita berhenti di situ, waduh, emang menurut saya layak untuk dikunjungi Dubai sebagai kota wisata dunia. Wilayah padang pasir itu ada kafe, ada restoran, bahkan beberapa wilayah sudah diubah menjadi kebun buah-buahan dan bahkan taman bunga. Dan kalau malam hari maka menjelang sore ya, jadi kita masih enak cuacanya ataupun cahayanya untuk bagi orang zaman sekarang ini kan era sosmed gitu ya. Jadi perlu tempat yang bagus, bahkan untuk fotonya masih bagus. Pada sore hari sudah dimulai untuk dinner di padang gurun ya, dan ada tarian yang menurut saya walaupun cukup eksotis tapi masih sopan, bukan tarian porno, tapi itu wisata yang memang untuk anak pun tidak masalah. Disajikan tarian-tarian khas Timur Tengah untuk menikmati makan malam bersama dengan suasananya gitu ya. Jadi kalau Anda ke Dubai menurut saya harus ke situ gitu ya. Tentu Dubai sekarang ada pusat kota, menara tertinggi di dunia, ada ice skating ice skating ke daerah padang gurun gitu ya, ke Dubai, ke Arab gitu ya. Mereka ciptakan indoor tentunya, mall yang terbesar di dunia dan segala macam sekarang ini ada di Dubai. Yang saya mau sampaikan adalah sebuah esensi mengenai Dubai-nya sendiri, di mana mereka mampu merubah padang gurun menjadi tempat wisata. Ada satu kawasan yang sering mungkin diupload di sosmed adalah kawasan perumahan kompleks di mana bentuknya dibentuk seperti pohon palem. Jadi itu laut dangkal diuruk ya, dan urukannya membentuk daun palem. Di setiap tangkainya itu adalah kompleks perumahan. Itu juga suatu hal yang menurut saya wow, karya arsitektur yang luar biasa. Belum lagi gedung-gedung bertingkatnya yang menjadikan Dubai salah satu kota dengan aneka konstruksi arsitektur yang bagus-bagus, yang artistik, yang futuristik, semuanya ada di sana. Kalau Dubai dipadu dengan ke Mesir akan berjumpa dengan arsitek kuno, piramid di padang gurun, wah menjadikan perubahan itu begitu nyatanya antara dari padang gurun menjadi tempat wisata, bahkan menjadi kebun buah-buahan. Esensi terdalamnya adalah perubahan, bahwa orang memang harus berubah, keadaan harus berubah, negara harus berubah. Tidak bisa kayak misalnya Arab atau Dubai hanya terus mengandalkan pendapatan dari minyak bumi, karena dunia mulai bergerak ke arah energi yang lain. Ya dulu orang tidak terpikir bahwa energi matahari bisa disimpan sebegitu lama dalam tempat yang begitu kecil gitu ya, sehingga sekarang aneka bahkan mobil bertenaga matahari disimpan dalam akinya, aki mendorong mobilnya, dan nantinya segala macam peralatan bisa menggunakan matahari yang boleh dikatakan ya sustainable, akan selalu ada
ya kecuali kiamat. Sedangkan minyak akan habis. Karena keyakinan minyak akan habis, maka harganya naik terus, nggak pernah turun. Tiba-tiba sekarang udah nggak pernah naik-naik lagi, gitu. Karena alternatif energi sudah mulai banyak. Menurut saya, Dubai cukup cerdik untuk mengantisipasi berkurangnya permintaan akan minyak dan mulai mengubah kawasannya menjadi kawasan wisata yang tidak menjadikan income negara tidak hanya bertumpu pada minyak, tapi pada pariwisata. Dan itu perubahan yang menurut saya pemikiran yang sangat radikal ya. Wilayah panas, gersang, gurun diubah tempat wisata. Tapi ternyata bisa. Kalau mau bisa. Soal mampu bisa disesuaikan. Soal teknik bisa dipelajari. Tapi ketika mau, ini saya bawa esensi ini tentu kayak lompat jauh. Tapi memang ini serialnya keluarga. Dan namanya keluarga terdiri dari pribadi-pribadi. Sama juga dengan pribadi, berubah kan susah. Ada orang yang sampai mati nggak berubah, gitu kan. Sampai tua ya, karakternya begitu, memang saya begini. Nggak pernah berubah dan nggak mau berubah, bahkan mungkin dia yakin nggak akan bisa berubah. Memang saya begini, saya diciptakan begini. Tapi banyak orang lain mengalami perubahan yang luar biasa. Mengalami perubahan mindset atau paradigma. Dan paradigma mindset yang berubah ini mempengaruhi perubahan behavior atau perilaku. Karena memang pada dasarnya manusia makhluk yang paling adaptatif. Yang tidak adaptatif nggak bisa berubah, kayak dinosaurus walaupun besar punah juga. Manusia itu pasti bisa berubah kalau dia mau. Tapi untuk bisa berubah, dia perlu mengerti siapa dirinya. Untuk mengerti siapa dirinya, kalau saya menyarankan assessment. Baik dari segi temperamen dasar, foto karakter, DISC, bisa MBTI, bisa Enneagram, bisa sidik jari, apapun ilmu yang digunakan untuk mengerti aku ini dasarnya seperti apa, diciptakan seperti apa. Tapi itu dasar, istilah saya itu bahan baku. Dan manusia bisa berubah dengan memahami dirinya, kelemahannya, kekurangannya. Kelemahannya ini, kalau gitu saya latih. Pasti bisa berubah. Yang susah itu kan kelemahannya dituntut orang lain supaya berubah. Karena memang menuntut itu tuntutan tidak merubah. Anda tuntut pasangan berubah, malah dia berkata, memang saya begini, makin mengkristal. Tapi ketika diri sendiri mengerti dirinya, lalu mau mencoba untuk berubah, ketemulah ilmunya Charles Duhigg, ya, Power of Habit, di mana mengajarkan bahwa kebiasaan akan bisa merubah karakter. Kebiasaan akan jadi kebutuhan. Kebiasaan akan jadi karakter. Jadi berubah itu pasti bisa. Karena itu inspirasi sederhana dari menggunakan sebuah pijakan ilustrasi. Wah, pergi ke Dubai, jalan-jalan ya. Tapi di sana melihat apa? Perubahan. Nah, ini perubahan ini yang saya bawa di dalam keluarga. Karena emang serialnya keluarga. Dari kisah Dubai dibawa pada kisah pribadi. Karena esensinya sama. Kalau negara bisa berubah, kota bisa berubah, kenapa manusia tidak bisa berubah? Dan perubahan seorang pribadi akan dirasakan oleh anggota lain di dalam keluarga. Apalagi kalau yang berubah dimulai dari sang ayah atau suami, kepala. Maka anggota keluarga mendapat teladan perubahan dan menjadi punya keyakinan, papa berubah, kalau gitu aku juga bisa berubah. Ya, jadi jangan meminta orang lain berubah, tapi berikan teladan perubahan. Itu inspirasi hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam dahsyat, bahagia, luar biasa.